Pemirsa, pemanfaatan sel punca atau yang lebih dikenal dengan stem cell untuk pengobatan berbasis sel kian menjanjikan. Stem cell juga bisa dimanfaatkan pada bidang kecantikan seperti untuk peremajaan kulit, mengatasi kerontokan rambut, hingga memperbaiki bekas luka. Prosedur perawatan stem cell hanya bisa dilakukan di klinik ataupun rumah sakit yang memiliki tenaga medis serta alat kesehatan yang pastinya mendukung. Inovasi dan juga pengembangan pengobatan stem cell dibutuhkan agar bisa menciptakan solusi kesehatan yang lebih aman dan efisien. Untuk membahasnya, sudah bersama kami Dr. Richard Lee, dokter kecantikan. Halo, Dr. Richard. Halo, terima kasih banyak pagi. Ini sudah meluangkan waktu di CNN Health. Menarik sekali ya kita berbincang tentang stem cell. Ini pamornya lagi naik begitu. Dunia pengobatan, dunia medis banyak sekali yang memanfaatkan stem cell bahkan pada saat COVID. Dan katanya ini bisa juga dimanfaatkan untuk dunia kecantikan. Boleh dijelaskan kepada kami semua, sebenarnya stem cell itu apa, manfaatnya seperti apa, Dr. Richard? Stem cell itu kita ngomongnya paling simpelnya itu sel punca atau kita ngomongnya indukan sel. Jadi ibu dari semua sel. Adanya sebenarnya pada saat kita di kandungan, embrio. Makanya sel ini tuh tidak punya bentuk dan bisa berubah jadi apa saja. Gampangnya dia bisa berubah jadi mata. Bisa berubah menjadi ginjal, jantung, dan lain sebagainya. Terus kalau kita lahir, setelah kita lahir, kan stem cell ini nggak ada lagi ya yang bisa ngebuat. Makanya kalau misalnya otak kita rusak, mata kita rusak, jantung kita rusak, kan nggak ada lagi yang bisa ngebuatnya lagi kan. Nah, stem cell ini hadir untuk membantu memperbaiki jaringan tersebut. Nah, sebenarnya stem cell ini pertama kali itu untuk penyembuhan Parkinson, penyakit degeneratif seperti stroke, diabetes, penyakit tulang, sendi, dan lain sebagainya. Namun sekarang sudah mulai bergeser nih, kalau bisa membantu penyembuhan penyakit, kenapa nggak kita pakai untuk anti-aging? Kan sebenarnya orang-orang zaman sekarang tuh pengennya awet muda ya. Benar. Pengennya tua tetap ganteng, pengennya tua tetap cantik. Karena kan stem cell ini kan relatif cukup mahal ya. Jadi kan orang kaya, orang yang punya duit lah ya, pengennya kalau ngapain gue nunggu sakit. Kalau misalnya sebelum sakit kita bisa cegah kan lebih bagus. Kalau bisa membantu penyembuhan penyakit, bisa membantu pencegahan, kenapa nggak kita sekaligus membantu untuk kecantikan? Jadi bisa juga aplikasinya. Tapi paling utama sebenarnya untuk beberapa penyakit. Artinya bahwa memang ini adalah bisa dimanfaatkan untuk tindakan-tindakan preventif selain tadi mengobati ya dokter ya? Saya ngomongnya ini teknologi mencuri waktu. Soalnya kalau misalnya kita punya uang, kita mampu ya, stem cell ini sekali lagi ya, aku ngomongin stem cell ini kan cukup mahal ya, teknologi yang cukup mahal ya. Artinya kan bisa dikonsumsi oleh orang menengah ke atas. Kalau menengah ke atas kan pengennya curi waktu ya. Kalau misalnya pengen tetap bisa awet muda, berapapun gue bayar nih, gak jadi masalah. Apalagi kalau misalnya bisa mencegah penyakit, berapapun gue bayar. Nah, stem cell ini salah satu teknologi yang bisa membantu itu. Oke, tapi stem cell ini kan kalau tidak salah itu ada banyak sekali ya ragamnya, bahkan tanaman pun ada stem cell-nya. Bisa dijelaskan ke kita, ini sebenarnya ada apa aja sih jenisnya stem cell, yang paling bagus itu yang mana dokter? Nah, stem cell itu sebenarnya ada banyak macam, bener banget. Makanya kalau misalnya ada yang ngomong, di situ ngomong stem cell, di sini ngomong stem cell, semuanya benar, nggak ada yang salah, karena stem cell itu banyak macam. Stem cell darah itu stem cell, kita ngomong. Dari lemak juga ada stem cell. Dalam tubuh kita juga ada stem cell, tapi stem cellnya terbatas banget. Nah, stem cell yang sebenarnya yang paling potensial, yang paling bagus itu adalah stem cell dari plasenta bayi. Itu yang paling kuat, yang paling bagus, yang paling rich. Sebagai perbandingan ya, stem cell dari plasenta bayi itu kalau dibandingkan dengan stem cell dari lemak yang kita ambil, itu cuma 10% ya. Jadi stem cell lemak, stem cell darah yang diambil dari tubuh kita, itu cuma 10% dari stem cell plasenta bayi. Bahkan kalau kita ngomong stem cell zaman sekarang itu ada stem cell dari apel, dari melon. Salah nggak nyebut? Bener, ini juga tetap stem cell. Karena memang ada stem cell-nya ya. Namanya juga tetap benar stem cell. Kayak kemarin kan sempat viral juga ketika aku ngomong dalam body lotion ada real stem cell. Enggak salah, benar juga. Atau misalnya orang ngomong secretum itu bukan stem cell. Enggak, secretum itu juga salah satu produk dari stem cell. Jadi kalau ada yang ngomong itu stem cell, ya nggak salah juga sih. Meskipun nggak 100% benar. Nah sekarang pertanyaan yang paling penting adalah sebenarnya stem cell apa sih yang paling bermanfaat? Semua stem cell pasti ada manfaatnya. Tapi stem cell yang paling kaya manfaat menurut penelitian dan yang paling aman sekarang ini adalah stem cell plasenta dari bayi. Itu yang paling kaya, paling bermanfaat. Oke, nah untuk penggunaan stem cell ini sendiri katanya, ini nggak tahu hoax, nggak tahu fakta, saya cek sekarang benar nggak sih ada efek sampingnya? Katanya juga bisa menyebabkan kanker. Oh benar, makanya aku ngomong ya, kalau ada yang ngomong bisa menyebabkan kanker, ya benar. Ada stem cell embrio. Stem cell embrio itu stem cell yang paling kuat, lebih kuat daripada stem cell plasenta tadi. Kan saya ngomong tadi kan stem cell plasenta paling kuat. Di atas plasenta ada yang lebih kuat lagi. Namanya stem cell embrio. Saking kuatnya,
ini punya banyak efek samping. Salah satunya adalah cancer. Nah, Oke. stem cell yang lain ini punya beberapa efek samping. Tapi dari literatur sampai sekarang yang paling aman itu stem cell plasenta dari bayi tadi. Itu risk untuk terjadinya cancer itu rendah banget. Dan sebelum kita lakukan stem cell dari plasenta ini, ada baiknya kita juga melakukan pengecekan rutin semuanya. Jadi dicek dulu semua tubuhnya, dicek juga medical check-up-nya, lab-nya, baru kita lakukan stem cell. Oke, jadi artinya memang tidak semua orang itu langsung ujuk-ujuk begitu ya, langsung menggunakan stem cell. Artinya kita secara kesehatan, secara medisnya juga harus dicek lebih dahulu untuk bisa Harus menggunakan itu ya. pengecekan dokter, harus pengecekan laboratorium. Jadi semua tumor markernya juga kita cek supaya tidak terjadi kesalahan ya. Apalagi kalau di Indonesia kan masih sangat sensitif. Ngomongin tentang laboratorium nih, saat ini pastinya inovasi juga dibutuhkan ya untuk pengembangan stem cell lebih lanjut. Kalau menurut dokter, seberapa sih ini nilai manfaat dan juga urgensi untuk bisa mendirikan laboratorium penelitian tentang stem cell di Indonesia gitu? Penting banget, karena kan waktu saya jadi dokter juga yang kita berasa itu adalah masyarakat itu kebanyakan kalau pengen melakukan stem cell itu keluar negeri. Oke. Benchmarknya itu pasti luar negeri. Karena apa? Karena memang lab stem cell di Indonesia juga mungkin belum terlalu disupport penuh oleh pemerintah kali ya. Oke. Jadi kebanyakan masih keluar negeri. Ke favorit Jepang, Jerman, China, bahkan Singapura gitu kan. Karena kita masih ketinggalan banget sih. Padahal kita punya penduduk tuh banyak banget, 270 juta, hampir 300 juta penduduk kayak gitu punya. Kenapa nggak kita kembangkan sendiri di Indonesia? Kenapa nggak kita buat bagus? Karena apa? Karena stem cell ini kan harus live, harus hidup. Oke. Selnya harus hidup. Kalau selnya mati, nggak ada guna ya. Jadi banyak orang itu beli stem cell dari Jepang, dikirim tuh dari pesawat ke sini. Sampai ke sini aja, selnya itu sudah mati berapa banyak? 70%. Lu beli mahal-mahal, tapi yang sel yang hidupnya cuma 30%. Untuk apa? Bahkan sel yang paling bagus dari stem cell ketika kita sudah produksi, itu 6 jam harus masuk dalam tubuh kita. Artinya apa? Labnya itu harus ada di dekat kita, harus ada di Indonesia, harus dalam keadaan bagus, dan standarnya harus internasional. Nah ini sebenarnya yang bisa membantu supaya industri kesehatan di Indonesia juga jadi lebih naik, jadi lebih bagus. Iya, Jadi kita nggak usah keluar negeri nggak lagi. usah keluar negeri lagi. Yang pasti kita juga mengapresiasi nih niat baik dari dokter untuk bisa mendirikan laboratorium stem cell di Amin. Indonesia. Ini rencananya kalau nggak salah di Bali ya, Iya, dalam waktu dekat rencananya. nih. Oke, dan rencananya juga akan bekerja sama dengan universitas-universitas internasional. Nah, kira-kira untuk dari tenaga medis dan juga dari akademisi, itu bagaimana mereka akan dilibatkan di sini, dokter? Kalau bagian lab sebenarnya aku nggak ahli-ahli banget ya, karena bukan aku yang buat stem cell-nya ya. Aku kan sebagai edukator ke pasien ya langsung ya. Tapi kan kita melibatkan Central South University. Central South University ini salah satu universitas besar di China, ranking 19 di China dan top 10 di dunia untuk stem cell. Jadi aku banyak belajar banyak macam di sana dan perkembangan stem cell ini luar biasa. Jadi bukan stem cell yang 10 atau 15 tahun yang lalu, tapi ini perkembangannya sudah luar biasa. Bahkan stem cell sekarang itu bisa membantu untuk dalam penyembuhan kanker. Wow. Kalau di Indonesia kita masih ngomong, oh stem cell itu bisa nyebabin kanker. Kalau di luar negeri di Jepang, lu sakit kanker, malah kita stem cell. Karena stem cell itu bisa meningkatkan produksi NK cell bisa makan sel kanker. Jadi teknologinya sudah semaju itu dan seberkembang itu. Oke. Makanya kita harus update dengan teknologi lab yang lebih terkini, lebih kelasnya internasional. Makanya aku gandeng Central South University. Kebetulan sih kita ada riset sama-sama. Jadi ada penelitian bareng tentang stem cell. Semoga rencananya ini berjalan lancar. Amin. Perizinannya juga dipermudah, yang pastinya membawa manfaat untuk masyarakat Indonesia, masyarakat dunia di bidang kesehatan terkait stem cell ya, dokter. Pengennya seperti itu sih, karena kan stem cell ini aku ngomongnya bisa membawa keajaiban ya. Oke. Stem cell ini nggak bisa nyembuhkan, langsung nyembuhin banyak orang nggak bisa. Jadi bukan artinya orang mati di stem cell bisa jadi hidup, enggak. Iya, Orang sakit di stem cell bisa jadi langsung sehat, enggak. Tapi stem cell ini bisa menjadi keajaiban di mana yang tadinya nggak ada harapan, menjadi ada harapan. Kalau kita masih ingat ya, ada kejadian David Ozora dengan Mario Dandi kemarin ya. David Ozora itu dipukulin 1 bulan di rumah sakit, GCS-nya 3, artinya itu benar-benar berat banget komanya. Oke. Sampai mungkin nggak ada harapan. Dan setelah di stem cell, itu bisa perbaikan bahkan sekarang tanpa defisit, tanpa kecacatan. Dalam waktu beberapa hari ya. 1 minggu setelah di stem cell, itu good banget sih aku ngelihatnya. Itu yang dari nggak ada harapan menjadi ada harapan. Tapi bukan arti David Ozora nggak ke dokter, enggak, benar. tetap ke dokter, tetap dioperasi, tetap melakukan dapat obat juga tetap. Ya, semoga dengan hadirnya laboratorium ini yang dihadirkan oleh Dr. Richard Lee ini bisa membawa bring a new hope ya di dunia medis dan juga pastinya di dunia estetika. Amin. Sehat selalu, sukses selalu. Semoga ini berhasil dengan laboratorium stem cell di Indonesia yang pasti bisa menjadi wisata kecantikan dan juga wisata kesehatan. Jadi nggak yang perlu baru, keluar ya. negeri lagi. Nggak perlu keluar negeri lagi. Terima kasih banyak Dr. Richard Lee dari Sama-sama. CNN Health. Sehat selalu.
Dan pemirsa, demikian CNN Health kali ini. Saya Diana Dwiqa undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Thank you, dokter.